Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sepenuhnya saya serahkan pada kelompok penyaji ya. Jadi memimpin doa, kemudian presentasi, kemudian diskusi untuk tiga penanya. Nah, selama proses menjawab pertanyaan, salah satu anggota memimpin ice breaking ya. Ice breaking yang cocok untuk daring. Jadi misalnya tebak gambar atau tebak warna atau pertanyaan-pertanyaan gitu seperti di kelas A tadi. Siap nggih? Yang presentasi ini kelompok satu toh kok tadi ditulis kelompok dua ya? Iya, Bu. Cara menulis, Salah ya? Bu. Nggih. Iya, Ini iya, Bu. kelompok satu ya. Yang Iya, Bu. presentasi kelompok satu dua. Number head satu dua. Jadi kelompok satu nomor urut dua. Siapa? Nomor dua. Nggih, monggo dimulai. Saya serahkan ke satu dua. Ini kok baru 10 ya yang hadir ya? Yang empat siapa itu? Komting dihubungi ya. Oke, silahkan. Kelompok satu nomor urut dua. Dia ya. Saya kelompok dua, Bu. Silahkan. Maaf, Bu, saya kelompok dua. Kalau tidak Ya, salah, kelompok satu, Bu Aldea. dia ya betul. Salah tadi. Ya, silahkan tadi ya. Nah, nunggu apa? Halo. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu Adia. Bu Kofi ataupun Pak Aris yang menyiapkan ice breaking-nya. Oh, Kofi Anam ini Bapak apa Ibu? Bapak, Bu. Oh ya, Pak Pak Kofi Anam ya. Yang serius Iya, loh ya, kelompok satu. iya, Bu. Yuk, silakan Bu Adia. Ini langsung saja menampilkan PPT-nya, nggih, Bu. Berdoa dulu, memimpin doa, kemudian PPT, kemudian ditawarkan yang ingin bertanya sambil menyiapkan jawaban. Pak Anam atau Pak Basuki pemimpin ice breaking. Ya, maksimal 5 menit.
untuk menjawab pertanyaan 5 menit. Ayo silakan. Bu Aldia memimpin doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Aris Basuki. Monggo Pak Aris, saya persilahkan. Sudah saya tunjuk 1, 2. Berarti yang presentasi Bu Aldia. Tidak sekedar memimpin doa. Oke, Bu. Oke. Kan pakai number head together. 1, 2. Oh iya. Hmm. Siap semua ya. Dibuka dulu, kemudian di-share ya. Sudah terlihat, ya? Sampun, Bu. Iya, Oke, ampun. Bu. Oke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Sri Sulistiani Sulistiorini MPD, dan yang saya hormati teman-teman Rombel B Magister Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Penerapan Karakteristik Siswa SD, Teori Belajar Vygotsky, dan Teori Belajar Biasa pada Mapel IPAS Fase B. Untuk anggota kelompok yang pertama, Bapak Hovi Anan dengan nomor mahasiswa 2023 03 071. Yang kedua saya sendiri, Aldia Murida Asa 2024 03 002, dan yang ketiga Bapak Aris Basuki 2024 03 005. Yang pertama, latar belakang. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah bidang ilmu yang mempelajari berbagai aspek alam, lingkungan sekitar, serta fenomena dan proses ilmiah. Vygotsky memiliki kontribusi yang signifikan dalam memahami perkembangan anak. Pemikiran mereka tentang proses belajar telah menginspirasi teori mengenai metode pengajaran yang efektif. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, mereka tetap menunjukkan kesamaan yang luar biasa dalam memahami perkembangan kognitif. Selanjutnya untuk pembahasan, yang pertama, teori belajar biasa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Menurut biasa, pengetahuan diperoleh melalui tindakan, di mana perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka aktif dalam memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator, sementara buku menjadi sumber informasi. Anak-anak sekolah dasar cenderung memilih berpikir secara konkret dan melihat sesuatu secara terpadu. Berdasarkan kecenderungan tersebut, belajar merupakan proses yang aktif, konstruktif, dan berorientasi pada tujuan, yang sepenuhnya berpengaruh pada aktivitas mental peserta didik. Berikut adalah peta konsep dari teori biasa, dibagi menjadi 2, proses kognitif dan perkembangan kognitif. Yang pertama,
proses kognitif yaitu ada skema, asimilasi, akomodasi, serta equilibrium. Dan untuk perkembangan kognitif yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Untuk yang selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget bergantung pada bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya. Teori Piaget bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dan proses yang memungkinkan bayi dan anak-anak berkembang menjadi individu yang mampu berpikir logis serta membuat hipotesis. Terdapat tiga komponen utama dalam teori kognitif Piaget, yaitu skema, proses adaptasi, dan tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, skema merupakan dasar dari pembentukan pengetahuan. Biasa menggambarkan skema sebagai elemen fundamental dan perilaku intelektual dan cara mengorganisasi pengetahuan. Selanjutnya, asimilasi, yaitu proses kognitif di mana seseorang menyerap pengalaman baru dengan mengintegrasikan stimulus atau persepsi ke dalam skema yang sudah ada. Menurut Kumala pada 2016, asimilasi terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam suatu skema yang telah dimilikinya. Selanjutnya, akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru. Akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan skema mereka dengan informasi baru yang diperoleh dari lingkungan. Dengan demikian, skema yang ada diperbarui dan diperkaya berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Selanjutnya, equilibrium, yaitu merujuk pada keseimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi, yang memungkinkan individu menghubungkan pengalaman baru dengan struktur pemahaman yang sudah ada. Selanjutnya, untuk peta konsep, usia dibagi dari lahir hingga 15 tahun, dan tahap perkembangannya yaitu integrasi sensor motor, praoperasional, formal konkret, serta formal operasional. Untuk keterampilan intelektualnya, evolusi berpikir logis, translasi, pengalaman nyata menjadi verbal dan simbol, pembentukan konsep, serta fungsi direktif bahasa. Selanjutnya, kemampuan kognitif manusia berkembang melalui beberapa fase. Menurut Marinda pada 2020, biasa mengklarifikasi perkembangan kognitif berdasarkan usia ke dalam 4 tahapan. Keempat tahapan berfungsi sebagai indikator dalam menilai perkembangan berpikir anak. Berikut adalah penjelasan Piaget mengenai setiap tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu dari usia 0 hingga 2 tahun. Tahap sensori motor merupakan fase awal dalam perkembangan kognitif anak yang berlangsung sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memahami dirinya sendiri, serta lingkungan, serta melalui pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar, serta melalui gerakan motorik seperti meraba dan meraih benda. Yang kedua, tahap praoperasional dari usia 2 tahun hingga 7 tahun. Tahap praoperasional merupakan periode di mana anak mulai mengasah kemampuan mengingat dan berimajinasi. Selain itu, mereka cenderung meniru cara berbicara serta perilaku orang sekitarnya. Namun pada fase ini anak masih mampu menggunakan logika atau memodifikasi, menggabungkan maupun memisahkan ide-idenya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anak berusia 2 hingga 7 tahun sering memiliki teman imajiner. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7 hingga 11 tahun. Tahap perkembangan kognitif anak berikutnya adalah tahap operasional konkret yang terjadi pada rentang usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis, tetapi masih terbatas pada objek yang bersifat nyata atau fisik. Contoh perkembangan kognitif pada tahap ini meliputi pemahaman bahwa air dapat membeku dan mencair, serta kemampuan untuk mengelompokkan dan mengurutkan krayon berdasarkan warna, dan lain-lain. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu usia 11 hingga dewasa. Tahap operasional formal adalah tahap akhir
dalam perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Tahap ini mulai ketika anak mencapai usia 12 tahun. Pada fase ini, anak mulai mampu berpikir secara abstrak, menerapkan logika dalam memecahkan masalah, serta belajar menyusun rencana. Selain itu, tahap ini juga memungkinkan anak untuk menganalisis, menilai, dan mengevaluasi pemikiran maupun tindakan mereka sendiri. Selanjutnya, penerapan teori belajar Piaget dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Menurut Piaget, ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan guru dalam merancang pembelajaran IPA di kelas, yaitu yang pertama, seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. Yang kedua, anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian. Yang ketiga, apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak, tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Yang ketiga, penerapan teori belajar biasa dalam pembelajaran IPA di SD. Menurut biasa, ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan guru dalam merancang pembelajaran IPA di kelas. Sama. Selanjutnya, penerapan teori belajar IPA menurut biasa dalam pembelajaran IPA fase B di sekolah dasar. Pembelajaran IPA untuk anak sekolah dasar perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Menurut teori Jean Piaget, anak usia sekolah dasar cenderung belajar dari hal-hal konkret, melihat konsep secara utuh, serta memahami melalui pengalaman langsung dan manipulatif. Oleh karena itu, keterampilan proses IPA harus dimodifikasi agar sesuai dengan perkembangan mereka. Berikut adalah penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA fase B. Untuk topik yaitu wujud benda pada kelas 4 fase B. Capaian pembelajarannya, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik memahami wujud zat dan perubahannya. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan jenis wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas, melalui pengamatan dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat membuktikan perubahan wujud benda seperti mencair, menguap, dan membeku dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun laporan mengenai perubahan wujud benda berdasarkan hasil pengamatan secara tepat. Untuk selanjutnya, penerapan teori IPAS dalam pembelajaran. Yang pertama, mulailah dengan pengalaman langsung menggunakan panca indera dan benda nyata. Dalam pembelajaran wujud benda, peserta didik mengamati berbagai benda seperti buku, ballpoint, lilin, es batu, sirup, dan balon. Selanjutnya, peserta didik mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya, padat, cair, atau gas. Yang kedua, penata awal adalah informasi umum yang disampaikan sebelum materi utama untuk membantu peserta didik membangun kerangka berpikir, sehingga mereka lebih mudah memahami dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami berbagai perubahan wujud benda dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, guru menjelaskan secara umum tentang wujud benda seperti padat, cair, dan gas yang telah disiapkan, kemudian menerangkan bahwa benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan pematik terkait benda konkret yang dibawanya untuk merangsang pemikiran peserta didik. Yang ketiga, menggunakan berbagai aktivitas karena setiap murid memiliki perkembangan kognitif dan gaya belajar yang berbeda. Guru dapat mengajar secara kooperatif dalam kelompok untuk melakukan eksperimen tentang perubahan wujud benda. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan eksperimen yang bervariasi untuk setiap kelompok. Misalnya, kelompok 1 meneliti perubahan wujud cair, kelompok 2
membeku untuk kelompok 3 tentang menguap dan kelompok 4 tentang mengembun. Yang keempat, guru harus selalu mengawasi setiap peserta didik, memastikan mereka melakukan tugas dengan benar dan tidak mengalami kesulitan. Dalam pembelajaran kelompok, guru mengamati setiap kelompok dan membimbing peserta didik dalam pembagian tugas. Selanjutnya, dengan bimbingan guru, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk melakukan eksperimen tentang proses membeku, mencair, dan mengembun. Dan selanjutnya, peserta didik meminta bantuan guru saat menghadapi kesulitan dalam eksperimen. Yang kelima, guru membimbing peserta didik menentukan jawaban sendiri, namun tetap siap dengan alternatif jawaban jika diperlukan. Setelah menyelesaikan eksperimen, peserta didik mencatat hasilnya dalam lembar kerja laporan eksperimen. Dan selanjutnya guru meminta beberapa peserta didik untuk melaporkan hasil eksperimen mereka. Yang keenam, di akhir pembelajaran, guru meninjau kembali cara peserta didik menemukan jawaban. Di akhir pembelajaran, guru meninjau kembali hasil presentasi setiap kelompok dan mengaitkan makna eksperimen dengan konsep yang dipelajari. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran bersama. Peserta didik diminta menyampaikan pendapatnya, lalu guru memperkuat konsep perubahan wujud. Selanjutnya, teori belajar Vygotsky dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Teori Vygotsky menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial, faktor budaya historis, dan aspek individual. Manusia dapat memanfaatkan fungsi mental mereka untuk meningkatkan pembelajaran, ingatan, dan penalaran logis. Ada 5 gagasan utama dalam teori Vygotsky, yaitu interaksi formal maupun formal, budaya, perkembangan mental, pemberian tugas, serta kemampuan berpikir. Yang pertama, interaksi informal maupun formal antara orang dewasa dan anak akan memberi pemahaman bagi anak tentang bagaimana anak berkembang. Yang kedua, setiap budaya memiliki makna dalam upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak. Kebermaknaan budaya bagi anak bertujuan untuk menuntun anak dalam menjalani kehidupan secara produktif dan efisien. Kemampuan berpikir dan berbahasa berkembang pada awal tahun perkembangan anak. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky sangat tergantung pada perkembangan dan penguasaan bahasa. Yang keempat, berkembangnya proses mental yang kompleks terjadi anak melakukan aktivitas sosial dan secara bertahap akan internalisasi dalam kognitif anak yang dapat dipergunakan secara bebas. Vygotsky mengemukakan bahwa proses berpikir yang kompleks sangat tergantung pada interaksi sosial anak. Untuk yang kelima, anak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang menantang jika diberi tugas yang lebih menantang dari individu yang kompeten. Pemberian tugas yang menantang mendorong berkembangnya kemampuan kognitif secara optimal. Selanjutnya, penerapan teori belajar IPA menurut Vygotsky dalam pembelajaran IPA fase B di sekolah dasar. Teori Vygotsky menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial, faktor budaya historik, dan aspek individual. Manusia dapat memanfaatkan fungsi mental mereka untuk meningkatkan pembelajaran, ingatan, dan penalaran logis. Ada 5 gagasan utama dalam teori Vygotsky. Untuk selanjutnya, contoh dari topik bagian tumbuh-tumbuhan pada kelas 4. Untuk capaian pembelajarannya, pada tahap akhir ini, peserta didik mengamati fenomena secara sederhana dengan panca indera dan mencatat hasilnya. Mereka mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, membuat prediksi berdasarkan pengetahuan sebelumnya, serta merancang dan melaksanakan langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut secara panduan, sesuai panduan. Peserta didik menggunakan alat dan bahan dengan aman serta memanfaatkan alat ukur
untuk memperoleh data yang akurat. Mereka menyajikan data dalam tabel grafik sederhana, mengidentifikasi pola, serta membandingkan hasil pengamatan dengan prediksi secara ilmiah. Selain itu, mereka mengevaluasi kesimpulan dan membandingkan dengan teori yang ada. Peserta didik mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan, serta mengkomunikasikan hasil secara lisan dan tertulis. Mereka juga memahami perubahan wujud zat, perubahan energi, serta sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dan mendemonstrasikan pengaruh berbagai gaya terhadap gerak benda. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh dan tumbuhan yang dengan tepat. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Selanjutnya, untuk pembelajaran di kelas. Saat pembelajaran, yaitu yang pertama, zona proksimal. Guru meminta peserta didik mengamati tumbuhan di sekitar. Yang kedua, kolaborasi dan interaksi sosial. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mencatat hasil pengamatan. Yang tiga, penggunaan media. Guru menggunakan gambar tumbuhan sebagai alat bantu. Dan yang keempat, pembelajaran sosial dan linguistik. Peserta tidak peserta didik mempresentasikan hasil catatan mereka. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Teori belajar membahas cara penerapan proses pembelajaran antara guru dan peserta didik, termasuk merancang metode belajar di dalam maupun di luar kelas. Biasa mengemukakan teori perkembangan kognitif yang membagi perkembangan anak menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun, yang kedua pra-operasional 2 hingga 7 tahun, yang ketiga operasional konkret 7 hingga 11 tahun, dan operasional formal 11 tahun ke atas. Sementara itu, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Ibu apa tawarkan ke teman-teman ya yang mau bertanya. Masih Bu Aldia, Ibu, monggo teman-teman, kami membuka sesi pertanyaan. 3 Silakan saja. yang ingin bertanya. Oke. Pertanyaannya singkat dan mengacu pada PowerPoint tadi yang disampaikan. Menyebutkan nama dan number head-nya. Ya, silakan Bu Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Alicia Salsabila dengan nomor head 4.1. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa pada tahap operasional konkret biasa itu, anak sudah mampu berpikir logis, namun kesulitan memahami konsep nyata. Nah, bagaimana cara guru dalam memastikan bahwa pengalaman konkret pada IPAS dapat membantu siswa ini menghubungkan konsep dengan berbagai situasi dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Ya. Oke ya, pertanyaannya sudah jelas. Langsung yang kedua, Bu. Maaf Bu, yang pertama pertanyaan ini diulang sekali lagi boleh? Langsung ke pertanyaannya saja, nggih, Bu. Tadi Ya. pertanyaannya, bagaimana cara guru memastikan bahwa pengalaman konkret IPAS dapat membantu siswa menghubungkan konsep dengan berbagai situasi dalam kehidupan nyata? Ya, sambil ditulis di chat, Bu Putri. Sambil diketik di chat ya. Di kolom chat itu diketik. Ya. Baik. Berikutnya yang Bu Putri ngetik di chat. Ya, yang kedua Bu Aldia ditawarkan. Oke, untuk yang kedua silakan. Kalau Izin boleh saya bertanya, bertanya. Ibu, Bu Ya, Bu Aldia. Dia, monggo.
Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Rahayu, number heads 22. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif yang membagi perkembangan anak menjadi 4 tahap, dari sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, operasional formal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika ada anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari tahapan yang telah ditetapkan? Terima kasih. Dia number headnya berapa, Bu? Dua-dua, Bu. Oke. Dia sekolah. Pertanyaannya di tag di Nggih, kolom Bu. chat gitu ya. Nggih. Disingkat saja. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga, Ibu Elis Setiawati. Monggo, Bu. Nggih, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya, Number headnya, bagaimana Bu. Number headnya dulu. dua tiga Ibu 2.3, Oke. bagaimana hubungan antara lingkungan belajar yang menyenangkan dengan minat siswa terhadap konsep IPA? Tadi sedikit menyinggung apa yang dipaparkan Ibu. Terima kasih. Oke, diketik juga, Bu, di kolom chat, Bu. Oke, jadi Bu Aldea sambil mencari jawaban ya. Siapa yang memimpin, Pak Anam atau Pak Aris yang memimpin ice breaking? Halo? Saya, Bu. Saya, Oke, Bu. silakan. Tapi Oke, mohon maaf, silakan. Bu. Di tempat saya itu keadaan hujan deras, jadi sinyal sedikit kurang bersahabat. Saya ice breaking-nya hanya maka dan jika, tapi dengan rekan-rekan yang akan menjawab, Bu. Boleh, Bu? Oke, silakan. Silakan Pak dipandu. Oke, silakan. Oke. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, teman-teman, karena rekan-rekan, karena ice breaking ini keadaan darurat, tempat saya hujan deras. Tolong teman-teman menulis di bukunya masing-masing, maka dan jika. Jadi, tapi nanti saya pandu, nanti kalau nanti Bu Elis, andaikan nanti jawabannya maka, nanti mungkin Bu Rizkiatul nanti yang menjawab jika. Jadi nanti jawaban itu mungkin bisa sinkron, mungkin juga tidak bisa sinkron. Jadi kita sebagai ice breaking, sebagai senang-senang gitu aja. Untuk melemaskan otot-otot kita dalam diskusi sore hari ini. Sudah siap Bapak Ibu? Kalau sudah, tolong ditulis maka titik-titik. Contohnya, Itu menulisnya di kolom chatting atau di mana, Pak? di buku buku tulisnya aja, Bu. Jika saya menjadi guru, kemudian titik-titik, maka saya akan belajar dengan serius. Bapak Ibu hanya menulis maka titik-titik dan jika. Nanti saya sebutkan yang menjawab maka Bu Elis maka. Ini nanti jawabannya maka. Kemudian nanti Bu Dia Fitri nanti jawabannya jika. Kurang lebihnya seperti itu. Tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Pendek-pendek saja. Sudah? Sampun. Sudah siap? Oke, sambil menunggu hujannya berhenti, mari kita ice breaking untuk Bu Dia. Maka, Maka saya harus jika, maaf, tarawih. maaf, Bu, maaf, Bu, salah, salah, salah. Jika, salah, salah. Jika, Bu, Jika saya puasa, Bu, Bu Rizkiatul, Maka saya tidur. oke, terima kasih. Sekarang Pak Nur Alfiandi, jika, Eh, jika saya kuliah, maka Bu Siti Nur Hidayah,
Saya akan belajar lebih keras lagi. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Putri, jika Jika saya lolos PNS, Pak Doni, maka, halo Pak Doni, oke Pak Doni tidak ada. Pak Ramdoni Sidiki, maka, Saya syukuran. oke, Bu Elis, jika, Jika saya bepergian, maka maka bunyi, saya, maka bunyikan, bunyikan ada. Ya, ada Pak. Maka saya akan membawa perlengkapan sholat. Oke, Bu Lisa, jika, Jika saya ingin berbuka, maka Bu Dwi Anis, maka harus berbuka dengan yang manis-manis. Oke, oke, dua pertanyaan terima lagi, kasih. Pak. Dua maka dan jika, dua lagi. Dua saja. Oke, Oke. jika Bu Adea, Saya ikut ini, Bu. ikutlah Bu Adea supaya. Bu Adia jangan, Pak. Bu Adia kan baru jawab pertanyaan yang lain. Oh, oke. Pak Oke, Kofi kan baru Anan, jawab pertanyaan. jika, halo Pak Kofi Anan, sudah kedengaran Pak Anan saya. Ya, jika jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau jika Pak dari Presiden, Pak Ramdon, Pak Rifan Ramdoni, Pak Doni, maka, maaf Bu, saya tidak mendengar jawaban dari Pak Doni. Bu Dwi Anis, tolong dijawab Bu Dwi Anis. Gimana tadi, Pak? Jika, Pak, Maka, jadi Menteri jikanya tadi Pendidikan apa? tadi. Oh iya, jika saya menjadi Menteri Pendidikan, maka saat Ramadan, bela- semua siswa belajar di rumah. Oke, terima kasih teman-teman untuk speakingnya. Semoga bersemangat untuk sore hari ini. Terima kasih. Monggo, sampun Bunda Rini. Terima kasih. oke, silakan ya dijawab. Oke. Siapa Untuk yang yang per, jawab? Tiga pertanyaan, silakan. untuk yang pertama pertanyaan dari Ibu Putri. Pada tahap operasional konkret biasa bahwa anak sudah mampu berpikir logis, namun kesulitan memahami konsep nyata. Bagaimana cara guru memastikan bahwa pengalaman konkret IPAS dapat membantu siswa menghubungkan konsep dengan berbagai situasi dalam kehidupan nyata? Untuk pada tahap operasional konkret, usia 7 hingga 11 tahun menurut biasa, anak-anak mulai berpikir logis tetapi masih membutuhkan pengalaman konkret untuk memahami konsep abstrak. Dalam dalam konteks pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, guru dapat memastikan bahwa pengalaman konkret membantu siswa menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata dengan cara seperti yang pertama, menggunakan alat peraga dan model fisik, yaitu menggunakan benda nyata seperti batu, tanah, air, magnet, atau bahan lainnya untuk eksperimen. Contoh, untuk mengamati konsep gaya magnet, siswa mencoba langsung dengan magnet dan benda logam. Yang kedua, melakukan eksperimen dan observasi langsung. Mengajak siswa dengan melakukan percobaan sederhana, seperti mengamati pertumbuhan tanaman atau eksperimen percampuran warna. Untuk contohnya, memahami siklus air,
Siswa bisa membantu model mini menggunakan wadah transparan dan lampu sebagai matahari. Yang ketiga, belajar melalui permainan dan simulasi. Gunakan simulasi atau permainan peran untuk menjelaskan konsep sosial dan alam. Contoh, untuk memahami rantai makanan, buat permainan di mana siswa berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya, mengajak siswa ke lapangan atau melakukan studi kasus. Lakukan kunjungan ke kebun, pasar, atau museum sains untuk melihat langsung konsep yang dipelajari. Contoh, untuk memahami ekosistem, ajak siswa untuk mengunjungi taman kota dan mengamati interaksi antar makhluk hidup. Selanjutnya, menggunakan cerita atau kasus nyata. Cerita kisah nyata atau berita yang relevan dengan materi pembelajaran, seperti saat membahas bencana alam. Gunakan berita banjir atau gempa untuk menunjukkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, membuat proyek berbasis masalah atau project-based learning. Memberi tugas proyek yang berhubungan dengan lingkungan siswa sekitar. Seperti siswa meminta laporan, siswa diminta membuat laporan tentang pencemaran di sungai dekat sekolah dan mencari solusinya. Cukup untuk jawaban dari nomor 1, Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Ade. Jawabannya sangat-sangat baik sekali. Terima kasih. Ini langsung menjawab pertanyaan nomor 2, ya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Bu Tia Fitri Rahayu. Bagaimana jika anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari tahapan yang ditetapkan? Jika ada anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari tahapan yang ditetapkan dalam teori kognitif biasa, itu hal sangat yang wajar karena perkembangan kognitif setiap anak bisa sangat bervariasi. Biasa sendiri mengaku bahwa tahapan yang ia tetapkan bersifat umum dan tidak selalu terjadi pada usia yang sama untuk setiap anak. Ada beberapa cara untuk memahami dan menangani perbedaan ini. Yang pertama, untuk anak yang berkembang lebih cepat. Jika seorang anak menunjukkan perkembangan kognitif yang lebih cepat dari tahapan biasa, ini bisa berarti mereka memiliki kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah, atau pemahaman konsep yang lebih maju dari usianya. Untuk cara mendukungnya bisa dengan memberikan tantangan yang sesuai. Misalnya, jika anak masih di usia praoperasional, yaitu 2 hingga 7 tahun, tetapi sudah mulai memahami konsep logika, mereka bisa diberikan permainan strategi ringan. Yang selanjutnya, dengan cara dorong eksplorasi dan kreativitas. Anak yang berkembang lebih cepat seringkali memiliki rasa ingin tahu tinggi. Jadi mendukung eksplorasi mereka dengan membaca buku lebih kompleks atau melakukan eksperimen sederhana bisa sangat bermanfaat. Yang selanjutnya dengan fasilitas diskusi yang mendalam. Jika anak menunjukkan kemampuan berpikir abstrak lebih awal, ajak mereka berdiskusi tentang konsep sosial, sains, atau filsafat dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk selanjutnya, jika anak yang berkembang lebih lambat. Jika anak berkembang lebih lambat dari tahapan yang ditetapkan biasa, bukan berarti ada masalah yang besar. Setiap anak berkembang dengan cepat, dengan kecepatan mereka sendiri. Untuk cara mendukungnya dengan cara yang pertama, gunakan metode belajar yang sesuai dengan gaya mereka. Seperti beberapa anak belajar lebih baik melalui pengamatan langsung daripada pembelajaran abstrak. Selanjutnya, berikan banyak waktu untuk eksplorasi. Anak mungkin memerlukan lebih banyak pengalaman konkret sebelum mereka memahami konsep yang lebih abstrak. Yang tiga, gunakan pendekatan yang lebih interaktif. Misalnya, anak dalam tahapan praoperasional yang belum memahami konservasi benda bisa diberi eksperimen langsung dengan air dalam gelas
berbeda untuk melihat bagaimana bentuknya berubah, tetapi jumlahnya tetap sama. Yang selanjutnya, beri dukungan emosional, hindari membandingkan mereka dengan anak lain, karena ini bisa mengurangi kepercayaan diri mereka. Fokus pada kemajuan mereka sendiri. Untuk jawaban yang nomor 2, Triple Puji ya. Ya, terima kasih Bu Aldea. Jawabannya sudah menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang nomor 3, mohon maaf belum dicantumkan di kolom chat. Bisa diulang kembali di kolom chat. Di kolom chat. Oke. Eh, Sebentar. Hmm, Sudah terbaca, Mbak. Untuk yang ketiga pertanyaan dari Ibu Elis Setiawati. Bagaimana hubungan antara lingkungan belajar yang menyenangkan dengan minat siswa terhadap konsep IPA? Lingkungan belajar yang menyenangkan memiliki hubungan yang erat dengan minat siswa terhadap konsep IPA. Ada alasannya yaitu yang pertama meningkatkan motivasi intrinsik. Ketika siswa merasa nyaman dan senang dalam belajar, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mengeksplorasi materi secara mandiri. Minat mereka terhadap konsep IPA akan tumbuh karena mereka melihat pembelajaran sebagai sesuatu yang menarik, bukan sebagai beban. Untuk yang kedua, memudahkan pemahaman konsep. Lingkungan belajar yang menyenangkan seringkali melibatkan metode interaktif seperti eksperimen, permainan edukatif, atau diskusi kelompok. Pendekatan ini membantu siswa memahami konsep IPA dengan lebih baik karena mereka dapat menghubungkan teori dengan praktik nyata. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi. Jika suasana belajar positif, siswa akan lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan melakukan percobaan. Hal ini diperkuat dengan rasa ingin tahu mereka terhadap sains, yang pada akhirnya meningkatkan minat mereka dalam mempelajari konsep IPA lebih lanjut. Dan yang keempat, mengurangi kecemasan terhadap IPA, bahwa siswa merasa IPA sulit atau membosankan karena penyampaiannya yang kurang menarik. Dengan menciptakan lingkungan yang belajar yang menyenangkan, seperti melalui pendekatan berbasis proyek atau teknologi digital, siswa lebih percaya diri dan tidak takut untuk belajar IPA. Dan yang terakhir, membangun pengalaman belajar yang positif. Pengalaman belajar yang menyenangkan akan membentuk kesan positif terhadap IPA, sehingga siswa lebih mungkin untuk terus tertarik dengan mata pelajaran IPA di masa yang akan mendatang. Cukup sekian jawaban dari nomor 3. Untuk Ibu Elis, bagaimana? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sedikit menambahkan dari yang Mbak paparkan tadi, memang sepertinya harus dengan suasana yang menyenangkan. Karena saya ingat betul ketika dulu mengikuti
IPA di SD itu gurunya saya takut sehingga saya kurang nyaman dalam Sudah terlihat ya. Untuk kesimpulan pada diskusi sore hari ini, yaitu teori belajar membahas cara penerapan proses pembelajaran antara guru dan peserta didik, termasuk perancangan metode belajar di dalam maupun di luar kelas. Biasa mengemukakan teori perkembangan kognitif yang membagi perkembangan anak menjadi empat tahap: sensori motor, terus hingga 2 tahun, praoperasional 2 hingga 7 tahun, dan operasional konkret 7 hingga 11 tahun, dan operasional formal 11 tahun ke atas. Dan sementara itu, untuk Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran kognitif anak. Sekian presentasi pada sore hari ini. Oke, silakan di stop share, Mbak. Oke, oke ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, ini substansinya masih jauh dari tujuan kita ya. Jadi eh, bukan Bunda membandingkan ya, ojo dibanding-bandingin ya. Tapi jauh dengan yang rombel A tadi ya. Jadi begini ya, nanti diperbaiki ini. Jadi ketika kita berbicara tentang karakteristik anak SD, itu Anda bagi menjadi yang intelektual seperti apa, yang sosial seperti apa. Sehingga nanti ketika menerapkan juga jelas itu. Jadi yang sosial itu intinya anak SD itu suka bermain, suka berkelompok, ya seperti itu. Kemudian yang intelektual itu diantaranya ingin mencoba, ingin selalu mencoba, ingin menunjukkan rasa ingin tahu dan tidak tidak bisa berpikir dalam waktu yang lama. Ya, kemudian yang teori biasanya itu Anda fokuskan yang operasional konkret. Jadi di kesimpulan pun tidak ada yang pra-operasional pada usia 0 sampai 2 dan tidak usah. Selama 7 sampai 11. Nah, karena anak SD itu usia konkret, Anda kaitkan dengan rasa ingin tahu yang suka bermain, itu nanti menggunakan metode yang tepat. Nah, sementara yang Vygotsky itu penekanannya pada belajar sosial, bahwa anak SD itu senang berkelompok. Maka penerapannya itu sama dengan yang dulu, Mbak. Di kolom ada tampilan proses itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi misalnya ya, Anda tadi mengambil mengambil apa? Mengambil CP apa? Perubahan wujud atau apa tadi? Ya. Halo kelompok 1. Oh, oke, Bu. Yang Vygotsky atau biasa? Untuk yang biasa, Bukan CP-nya apa tadi? CP-nya. CP. CP-nya apa tadi? Pada Coba AFA 10. di-share ulang PPT yang khusus penerapan. Ya, tolong di-share ulang. Khusus yang slide penerapan.
Karena ini nanti Anda juga membuat tugas ini kan. Nah, yang sebelumnya Mbak, yang penerapan. Penerapannya Vygotsky atau biasa? Boleh biasa dulu. Yang penting yang menerapkan. Ini, Bu. Oke, Anda mengidentifikasi proses perubahan wujud ya. Oke, ya perubahan wujud ya, berarti yang ada membeku, mencair dan sebagainya itu. Oke, sebenarnya TP-nya tidak harus ya, tidak wajib. Kemudian di kegiatan intinya mana? Penerapan ini. Nah, ini ya. Nah, ini berarti siswa mengamati berbagai benda seperti ballpoint, lilin, es batu, dan sebagainya ya. Nah, dalam pembelajaran siswa mengamati perubahan wujud, ini menurut teori Piagetnya bagaimana? Kan ini sudah kurung buka, jadi di keterangan, kalau dulu kan keterangan di keterampilan proses ya Mbak ya, ya kan? Waktu yang kuliah pertama, jadi nomor, kegiatan, kemudian keterampilan proses. Nah ini keterangannya Oh, itu di Piaget atau Vygotsky. Jadi kalau yang pertama ini berarti Anda menggunakan Piaget operasional konkret, karena kan mengamati ini Mbak. iya. Halo? Nah, Ya, Bu. kemudian peserta didik mengelompokkan. Ini ini dalam kelompok apa individu ini? Kelompok. Yang Ya, kelompok. dalam kelompok siswa ya toh diskusi, mendiskusikan gitu saja. Siswa mendiskusikan pengelompokan benda-benda. Berarti menggunakan teorinya Vygotsky, yaitu interaksi sosial. Jadi begitu di keterangannya. Kemudian apa lagi nih untuk rangka berpikir? Kenapa kok panjang lebar begini? Apalagi nih? Guru menerangkan. Ya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kerja kelompok, guru kan membimbing. Guru Ya, membimbing siswa dalam diskusi kelompok. Berarti apa itu? Membimbing. Itu berarti Vygotsky, scaffolding. Gitu loh Mbak. Seperti di kelompok yang tadi kan sudah. Jadi teori-teori itu diterapkan dalam tabel di keterangan. Jadi nomor 3. Tabelnya kan nomor, kemudian kegiatan, kemudian keterangan. Nah, keterangannya itu adalah keterangan apakah itu menggunakan karakteristik anak SD atau menggunakan teori Piaget atau teori Vygotsky. Gitu, Mbak. Nah, ini misalnya mengajukan pertanyaan pemantik terkait dengan ini. Ya, ini berarti Anda menggunakan teorinya Piaget, itu kan juga ada asimilasi juga tidak tampak, akomodasi tidak nampak, disekwilibrasi juga tidak tampak. Kenapa ini? Jadi teori Piaget itu kan ada 4 itu. Asimilasi, akomodasi, dan disekwilibrasi, kemudian ke operasional konkret. Ya. Nah, kemudian ketika Vygotsky Anda menggunakan zona proximal development, CPD, dan juga scaffolding. Nah, itu tinggal menerapkan. Jadi revisinya begitu ya. Bu. Kemudian ke bawahnya lagi coba. Oke, guru selalu mengawasi. Mengawasi ini kan berarti membimbing tuh, Mbak. Membimbing itu teorinya Vygotsky yang scaffolding itu. Jadi Anda harus bisa mengkristalkan di Piaget itu apa, di Vygotsky apa, kemudian diterapkan. Jadi belum membuat apa modul ajar, tetapi menerapkan teori itu.
persis yang kemarin, hanya kalau kemarin itu keterampilan proses, kalau yang sekarang itu diterapkan karakteristik anak SD, teori Piaget, dan teori Vygotsky itu. Paham apa tidak ini? Ya, Bu. Paham. Paham, paham revisinya? Ya, berarti kan dibuat Eh, seperti tugas kemarin, ya. persis kemarin, ya. Ya. Nah, ini misalnya ya, dalam pembelajaran kelompok, guru mengamati setiap kelompok. Nah, ini kan dalam rangka membimbing kan? Berarti ya itu scaffolding lagi. Nah, ini dengan bimbingan guru, ya Anda tinggal memasukkan itu saja di keterangan. Nah, kemudian juga harusnya ada dalam kerja kelompok, siswa saling memberikan pendapat. Berarti itu scaffolding tetapi yang tutor sebaya. Scaffolding itu kan ada dua, ya, dengan teman sebayanya dan dengan gurunya. Oke, jadi ini sudah betul hanya keterangannya di tabel keterangan. Nomor limanya apa Mbak? Coba scroll ke bawah lagi. Guru membimbing, nah ini juga masih scaffolding. Oke ya itu ya revisinya. Ya, Bu. Hmm. Nah yang teori asimilasi dari Piaget mana? Asimilasi, akomodasi, dan disekwilibrasi mana? Kalau belum ada ditambahkan. Tadi sudah ada. Belum ada? Ada tadi. Eh, Ini. kalau ada, nah ini ya betul. Akomodasi, ekwilibrasi. Lah ini mana di penerapannya kok belum ada, Oh, iya. Itu yang belum. ya? Jadi ketika asimilasi itu siswa itu mempelajari sesuatu. Jadi misalnya tadi siswa mendiskusikan tentang perubahan wujud. Berarti itu diproses asimilasi. Nah, ketika akomodasi itu ketika mereka melakukan percobaan itu, Mbak. Jadi begini, tadinya kan dia hanya perubahan wujud es. Tapi kok terus ada konsep lagi air kemudian bisa menguap. Maka terjadi ekuilibrasi. Oh, ternyata ada kok ada konsep yang lain, ya, pada keseimbangan antara proses asimilasi dan maka kemudian siswa diajak untuk melakukan percobaan untuk membahas bahwa perubahan wujud itu tidak hanya melebur saja, tetapi ada menguap, ada menyublim dan sebagainya. Itu ya Mbak ya. Ya. Jadi intinya sudah betul, tinggal kurungnya itu loh Mbak, kurungnya tadi. Jadi Ya. ini asimilasi, ini akomodasi, ekuilibrasi, oh ini tabelnya. Ya. Oke, itu yang penting justru itu. Oke, di stop share. Silakan mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Jadi tugas kelompok satu sudah selesai. Hanya revisinya tadi ketika penerapan belum tampak asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Juga belum tampak mana yang scaffolding, mana yang zona proximal development. Itu ya Mbak ya, ditata lagi. Ya. Jadi bahannya tadi sudah betul, hanya keterangannya itu yang kurang pas. Ya. Yuk silakan dari peserta yang lain. Nah, nanti tugasnya, kalau ini tadi kan dua-duanya ya. Nah, mungkin di forum diskusi hanya Piase saja yang dikerjakan ya Piase saja. Mana yang ekuilibrasi, mana yang apa tadi akomodasi dan lain-lain. Oke ya, silakan sekarang 41. 41 siapa? Mbak siapa? Jadi Disilakan.
Nomor satu siapa? Putri. Saya, nggih, Bu. Ya, Putri silahkan dibaca di forum diskusi. Jajan Ya, jadi yang 2359. nomor satu, yang nomor satu dan nomor dua nanti kalau dari makalah kelompok tadi sudah bisa mencukupi menjawab, Anda tuliskan apa kemudian sumbernya dari makalah kelompok satu. Tapi kalau kelompok satu apa di makalah kelompok satu belum belum apa bisa menjawab pertanyaan satu dua, Anda cari di URL ya di Google kemudian ditulis linknya yang nomor satu dua. Kemudian nomor tiga tadi kelompok satu tadi kan belum betul. Anda fase C pilih kemudian mana yang scaffolding, yang biasa ya ini ya, mana yang asimilasi, mana yang akomodasi, mana yang ekuilibrasi, dan mana yang operasional konkret. Hanya begitu. Jadi Anda tuliskan kegiatan intinya, misalnya revolusi dan rotasi, ya. Jadi anak ketika mempelajari rotasi itu kan perputaran bumi, ya. Tetapi ketika masuk ke revolusi itu kan terjadi anak menjadi tidak seimbang, ekuilibrasi. Maka dengan cara apa? Misalnya dengan simulasi atau percobaan itu masuk ke akomodasinya. Seperti itu. Jadi bukan seperti dari kelompok satu tadi, tapi dari yang Bunda apa itu jelaskan. Nah, untuk itu silakan sekarang Anda sampai jam 17.25 atau 20 saja ya. 17.20 silahkan diskusi untuk menjawab nomor 1, 2, 3. Kemudian jam 17.30 nanti saya panggil siapa yang presentasi. Mungkin ada masukan baru dilanjutkan. Paham? Jadi sekarang silakan diskusi untuk menjawab 1, 2, 3 sedapatnya nanti 17.30 dipresentasikan. Oke, nggih. Silakan sekarang diskusi, tapi masih tetap dalam Zoom, ya, belum keluar. Caranya diskusi bagaimana lewat WA atau bagaimana silakan per kelompok. Waktunya 20 menit dari sekarang.
Takutnya aku ini apa? Safira, Nduk, sekitar Safira. Buenam, buenam, tapi kan dia nak sekitar 15-an porong semua kan apa? Belok kanannya lagi. Ini kan mungkin orang cetak. Jadi kan kadang SMK cepat ini. Nanti mau makan di mana kita yang ada nasi itu? Ini apa kok? Wes, cuma kita tuh. Lah, ngono ki lho, maksudnya jan masuk rono. Wes kene kene masuk rono wes.
Oke ya, silakan. 52. Mbak, Yuk. Halo. Nggih, Bu. Ya, 52. Yuk dibaca sedapatnya. Nanti Bunda betulkan. Tinggal ngemoles sedikit terus diupload. Yuk, 52 siapa? Bu Siti. Saya Bu Siti Lodidaya. Oke, Terima kasih. silakan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa guru perlu mempelajari teori belajar? Yang pertama, untuk agar memahami proses belajar. Jadi, ketika guru melakukan perencanaan pembelajaran itu efektif di dalam kelas. Kemudian, dengan mempelajari teori belajar, guru dapat menerapkan metode pengajaran yang tepat, Iya. meningkatkan motivasi siswa, dan menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai gaya belajar siswa. Kemudian, pertanyaan kedua, apa perbedaan teori belajar Vygotsky dan teori belajar Piaget? Teori Piaget itu lebih berfokus pada pembelajaran melalui eksplorasi dan penemuan, di mana guru diharapkan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan konsep-konsep baru melalui pengalaman langsung. Kalau Vygotsky mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih kolaboratif, di mana siswa belajar melalui interaksi dengan orang lain atau teman sebayanya. Ia percaya bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa bekerja sama dan saling membantu serta mendapatkan bimbingan dari orang dewasa. Kemudian untuk penerapannya pada fase C, misalnya pada kegiatan inti fase capaian pembelajarannya, peserta didik memahami sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya, yaitu organ pernapasan manusia. Jadi Di satu mana ya. kegiatan intinya, pada kegiatan inti, guru meminta peserta didik menyimak video tentang sistem pernapasan manusia, termasuk ke dalam asimilasi. Kemudian, guru memberikan masalah atau pertanyaan bagaimana proses pernapasan pada manusia, dan guru bertanya kepada peserta didik apa saja organ pernapasan manusia masuk ke dalam akomodasi. Kemudian yang ketiga, guru membagi peserta didik menjadi berkelompok dan membagikan LKPD masuk ke dalam akomodasi. Kemudian yang keempat, guru meminta peserta didik untuk melakukan percobaan tentang cara kerja paru-paru secara berkelompok, ekuilibrasi. Kemudian yang terakhir, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok termasuk dalam ekuilibrasi. Sekian Bu dari saya. Terima kasih. Ya. Oke ya, ini juga untuk yang lain. Yang nomor 1 tadi bisa ditambahkan eh, dengan menggunakan URL yang lain. Jadi maksudnya lebih lebih jelas lagi, lebih panjang lebar ya. Jadi dan disebutkan acuannya dari mana, URL-nya itu dituliskan linknya, ya. Kemudian yang kedua sudah bagus perbedaannya, hanya ditambahkan ketika Piase empat konsep tadi ditambahkan ya, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, dan operasional konkret itu yang untuk Piase. Kemudian yang Vygotsky tambahkan zona proximal development dan scaffolding. Itu perbedaannya, yang tadi betul itu tambahannya. Kemudian yang terakhir eh, Vygotsky-nya belum tampak ya, tadi baru baru Piase semua. Jadi tadi sudah betul, di asimilasinya sudah dicontohkan akomodasi dan ekuilibrasi. Kemudian ditambahkan ketika siswa berkelompok melakukan percobaan, berarti itu juga termasuk teorinya Vygotsky. Anda tuliskan interaksi sosial, ya. Kemudian ketika guru membimbing, nanti diberikan scaffolding. Ketika siswa diskusi, ditambahkan tutorial sebaya. Jadi interaksi sosial tetapi yang bersama dengan siswanya. Oke, itu jadi tinggal nambah sedikit, kemudian langsung diupload, tidak usah menunggu nanti malam. Jadi
maksimal jam 6. Ini masih 20 menit, Ibu selesaikan langsung di upload. Kelompok yang lain menyesuaikan. Oke, Oke, saya rasa cukup itu tugasnya. Masih ada waktu 20 menit atau 15 menit. Nanti kita akhiri jam 6 kurang 5. Bapak Ibu sudah bisa keluar dari Zoom ya, dan soal menguploadnya setelah buka ya silahkan. Yang penting jangan sampai jam 12 malam. Ngaten nggih? Ada pertanyaan? Belum? Tidak, Bu. Terima kasih. Oke, ya, kelompok yang lain seperti itu, senada itu sudah betul. Jadi kuliah saya tutup, ya, Zoom-nya juga ditutup, tetapi Bapak Ibu boleh mengupload di Google Drive setelah ini. Terima kasih, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Dr. Sri wabarakatuh. Sulistiyorini. Oke, tetap semangat ya. Yeah. Selamat berbuka untuk wilayah Kudus. Kudus sudah buka duluan. Belum, Pak. Nanti Rembang untuk saja belum kok, Pak. seminar kelayakan 10 tidak menit. ada ya, Pak? Apa ada Jadi, selisih Pandi. 15 menit Jepara dan Kudus? Tidak, Pak. Rembang Timur belum, Pak. Karena sudah waktunya berbuka puasa. Pak Doni nanti yang seminar diganti hari Selasa, Pak. Seminar diganti hari Selasa. Jam berapa, Pak Kalau Doni? besok apa, Pak? 15. Besok 3. Jam 2. Jam 3. Besok Kalau mulai besok ada perkuliahan atau 1. tidak, Pak? Besok ada di rumahnya masing-masing kuliahnya. Besok matematika, terus sorenya itu Serius, Pak Doni. asesmen besok matematika. Senin besok Senin apa? Besok Senin itu matematika sama asesmen, Pak. Ya, Selasanya seminar. Selasanya seminar. Benar Pak Andi. Tenang, semangat. Untuk yang apa matematika sama asesmen Senin itu dimulai jam berapa, Pak? Senin dimulai jam berapa? Senin jam 1, yang Yang mana asesmen dulu? itu, yang matematikanya siang itu jam 1. Oh, Senin itu yang matematika dulu ya? Yang jam 3-nya apa, Pak? Yang Jam habis asar 3-nya apa? asesmen sama Bu Eka Juliana. Bon, matur nuwun, Pak Doni. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni. Rebon. Iki sing Izin dulu, bunda. Pak. Terima kasih. Bunda ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bundar ini berarti kita nganu loh, Pak. Persiap orang kayak tidak mau loh, gugup no wong loh. Hera, Nggih. untungnya jenengan wis siap Zume, cara ora. Tak nganggo sipit ta? Iya, Jal. Ini kayaknya aku mau Pak Doni kalau nggak punya Zoom ya Pak? Nanti Bayar iso. minggu berikutnya bisa pakai ini juga. Tak siapkan semuanya. Ya, tolong siapkan ya Pak. Soalnya nggak punya Zoom yang berbayar. Oh, Budiah besok Kamis. Besok Ya, Sabtu. kelompok 2 Pak. Selamat Budiah. Siapkan mentalnya. Pak, untung jenengan tadi beliau lagi perjalanan. Untung aja. Cara ora kena neh aku, Bu. Pakai sopir. Kalau Heeh. di rumah, Kena aku, Bu. wis Makno. rumah selamat kena. Aku dong kok apa bahas selamat buan Cen. Pak Doni nggonmu mau dan terus. Hah? Nggonmu dan terus mau. Terus sepol rak krungu belas iki Pak mau. Aku gugup, Pak, goro-goro es breaking. Budiah, es breakingnya disiapno Budiah, Joko ya aku. Budiah Gampang ini Pak, punya banyak. Nggak delok iku sing wis-wis.
Oh Nek ya luka. wes. Ya wes ya wes ya wes ya wes. Lah kene rak duwe persiapan nek Budia. Gugup aku. Gambar palu ambil motor jadi apa? Ngono iku gampang, Pak. Bu, aku Zoom ra iso Bu tek ngunggah mau. Ijo. Wis Aku mau selamat, Pak. Untung selamat. keluar bolak-balik Bu aku. Pak Doni sing ngerti namanya aku metu ping piro ya Udah deres mau. Wures Aku pol. juga udah presentasi lega, Pak Aris. Dalam Bu Dwi, Udah lega. Udah alhamdulillah. presentasi. Eh, Alhamdulillah. Bu Dwi Anis, Bu Dia, karo Bu Sopo iki Oke. besok persiapan lo. Number headnya mau kan gugup Aldea. Oke. Persiapannya kan kaya awake dhewe biasane sih ning gone kelas sih. Lah iki Bu Dari ini kan beda kaya biasane. Yuk. Ya, Ra? Iya, Pak. Biasanya kan, oh sing dadi moderator sopo, sing dadi penyaji sopo, ikan ora. Nggih. Iku jadi sih Moderator, kebiasaannya penyaji, terus penjawab, Pak.